Tinggal nunggu waktu masa panen. Tiba-tiba datang. Serbuan belalang. Disikat total. Maka mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka makan dari hasil pertanian mereka. Bisa dibayangkan. Maka terjadi kelaparan yang luar biasa pada zaman itu. Yang kedua, seruan untuk berduka dan berpuasa. Ini harus dimulai dari para hamba Tuhan. Para imam. Lalu diikuti dengan umat. Apa tujuan berpuasa yang ditekankan, ditegaskan oleh Yoel? Supaya kembali kepada Tuhan. Supaya bertobat kepada Tuhan. Jangan lanjutkan hidup yang salah. Jangan. Berhenti. Berhenti. Balik kanan sama Tuhan. Di bagian yang ketiga, peringatan Tuhan. Sudah amat sangat dekat. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11. Lagi-lagi, Nabi Yoel memperingatkan. Harinya Tuhan, waktunya Tuhan. Hukuman dari Tuhan amat sangat. Yoel menjelaskan dengan gambaran militer yang menakutkan dan membawa penghakiman kepada bangsa Israel. Kalau mereka tidak tahu bertobat sama Tuhan. Dilanjutkan lagi dengan seruan untuk bertobat sejati. Artinya Yoel menegaskan pertobatan harus datang dari hati. Jangan hanya omong-omong, jangan hanya di mulut kita katakan bertobat. Tapi dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, totalitas hidup. Sama seperti orang Kristen zaman sekarang. Masih banyak orang Kristen pertobatannya itu hanya bertobat di mulut. Tapi masih jauh hati, pikiran, perasaan dari Tuhan. Ditambah lagi, orang Kristen itu kelihatan pertobatan. Formalitasnya itu hanya di 2 bulan. Bulan Paskah dan juga nanti bulan Desember. Jadi kalau kita meledek agama lain, puasa 1 bulan, menghapus dosa 11 bulan ya. Soalnya nggak jauh beda juga kita. Tobat 2 bulan, ya. Paskah dan Desember ya. Lalu kumat 10 bulan. Salah juga. Itu yang dikritik Tuhan kepada bangsa Israel. Soalnya kita ulangi lagi jam sekarang. Yang kedua, janji pemulihan dan pencurahan Roh Kudus bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yoel pasal 2, 18 sampai 32. Menarik memang. Pencurahan Roh Kudus yang dimaknai secara konkret yaitu pada hari Pentakosta. Itu sudah muncul dalam kitab Perjanjian Lama. Jauh sebelum kisah para rasul atau Perjanjian Baru menegaskan hal ini. Artinya apa? Istilah Roh Kudus bukan barang baru di Perjanjian Baru. Bukan barang baru pula di kisah para rasul. Bukan barang baru muncul pula di hari. Roh Kudus sudah berkarya dan bekerja di era Perjanjian Lama. Itulah salah satu yang ditegaskan oleh Nabi Yoel. Sebenarnya kita Yoel bisa dikatakan sebenarnya sama dengan seperti ya kitab Pentakosta. Yang masuk kitab Pentakosta bukan gereja Pentakosta ya, jangan sampai salah paham juga nih. Ya. Sekalipun denominasi Pentakosta mengambil nama dari peristiwa Pentakosta, tapi tidak berarti istilah Pentakosta hanya milik dari sesaudara denominasi gereja Pentakosta. Bukan, jangan sombong juga. Nanti salah lagi pemahamannya. Istilah Pentakosta tidak lain tidak bukan adalah di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus semakin lebih nyata di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Itu artinya
Pentakosta. Jadi artinya apa? Semua denominasi, semua gereja harus memaknai, mengalami yang namanya Pentakosta. Bukan hanya gereja Pentakosta atau denominasi Pentakosta. Persoalan sekarang terjadi kaplingisasi. Itu masalah itu. Kadang-kadang maaf saja, sebagian di antara kita, denominasi Pentakosta merasa paling Pentakosta dibanding daripada denominasi gereja yang lain. Karena apa? Nama denominasinya gerejanya Pentakosta. Salah pula itu. Jadi kita nggak paham arti mana Pentakosta. Nih, salah lagi. Ada denominasi lain juga yang menuduh dan menuding. Kami anti Pentakosta. Jika ditudinglah denominasi gereja lain yang memakai istilah Pentakosta, nama denominasi atau gerejanya apa? Kelebihan Roh Kudus. Salah pula itu. Artinya apa? Terjadi kesalahpahaman sekarang ini. Banyak di antara orang Kristen. Sekali lagi, Pentakosta itu artinya adalah Tuhan menaruh rohnya dalam diri kita sendiri. Menaruh dirinya dalam diri kita sendiri. Yaitu lewat Roh Kudus. Artinya apa? Itu wajib dimiliki, dialami, dan dirasakan oleh semua gereja denominasi apapun. Protestan atau non-protestan. Termasuk Katolik. Asal sudah sungguh bertobat terima Yesus. Pasti kita bisa mendapatkan, mengalami, menerima itu kok. Nah, saya masih sering juga mendengar dari orang Kristen, Pak Pendeta dari gereja mana ya? Pentakosta. Saya udah langsung ketawa aja ya. Ya apa menurut Anda seperti Pentakosta? Ya, overdosis Roh Kudus lah. Pantasan. Pemahaman Anda sudah salah. Maka Anda memakai istilah yang salah pula ke saya. Kita semua harus menjadi orang Pentakosta. Sekalipun gereja kita, denominasi kita, beda-beda. Tidak memakai istilah Pentakosta, tapi kita harus mengalami Pentakosta. Apa maksudnya? Kita semua harus mengalami kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Yang diawali dimulai dengan cara apa? Bertobat sungguh-sungguh. Maka hati-hati Bapak Ibu penganut denominasi gereja Pentakosta. Hati-hati loh. Jangan sampai kita memakai nama Pentakosta. Tapi kita hamba Tuhannya, jemaatnya pun juga tidak mengalami Roh Kudus. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan. Tidak ada gunanya juga kita pakai label Pentakosta. Hati-hati pula. Kita yang alergi tentang istilah Pentakosta. Nah, kenapa? Kita alergi, kita tidak suka dengan istilah Pentakosta, berarti kita tidak suka dengan Tuhan. Berarti kita tidak suka dengan Roh Kudus. Karena esensi daripada Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan menaruh dirinya lebih dekat dan melekat dalam diri kita melalui Roh Kudus dalam diri kita. Pada waktu kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Itu sudah disampaikan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya apakah orang perjanjian lama itu juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Yes. Bagi mereka yang sudah sungguh bertobat kepada Tuhan. Apakah istilah Pentakosta itu juga sudah muncul di dalam perjanjian lama? Ya, ya, ya. Nah, itu bukan barang baru, perjanjian baru. Itu barang lama. Tapi diintensifkan. Yang fungsi pencurahan Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru pada hari Pentakosta.
Yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Yoel. Maka Nabi Yoel pun mencatatkannya itu baik-baik dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30. Bagian yang ketiga adalah penghakiman semua bangsa yang tidak bertobat. Tetapi janji keselamatan bagi orang percaya tetap tersedia. Artinya begini, saudara. Bangsa-bangsa yang menjajah Israel dulu sampai saat ini pasti akan dihukum kembali kok. Israel sedang mengarah ke sana sekarang. Sedang mengarah ke sana. Untuk itulah kalau kita lihat, negara-negara yang tidak percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus semakin tak berdaya sebenarnya. Dibanding daripada negara-negara yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita komparasikan, kita berbandingkan. Kolaborasi Amerika dan Israel dan juga negara-negara yang mayoritas Kristen yang lain ya. Ada Inggris, Jerman, dan Belanda dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi, jauh lebih bagus ekonominya dibanding negara-negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Iran, Irak, Turki, Pakistan. Secara ekonomi mereka lebih di bawah. Kekuatan alat perang mereka lebih di bawah. Bahkan saudara, ya, Presiden Venezuela pun bisa diambil. Saya jadi ingat. Supaya nanti kalau ada pertanyaan dari jemaat atau orang lain, Bapak bisa jawab. Oh, kenapa Presiden Amerika bisa mencopot, mengambil presiden negara lain? Contohnya Presiden Venezuela. Padahal saya katakan di awal tadi, hukum sebuah negara hanya mengikat bagi warga negaranya. Tapi kok kenapa terjadi pengecualian kisah ya Presiden Venezuela diambil oleh Amerika? Begini Bapak. Begini. Ini namanya hukum internasional. Hukum internasional ini sebenarnya diamini, dipercaya oleh semua negara-negara di dunia ini. Dan hukum internasional ini disepakati oleh semua pemimpin-pemimpin negara di dunia ini, itu para presiden, para menteri. Berguna, berfungsi. Ya, mengikat, mengatur hubungan antar satu negara dengan negara lain. Nih, di sini dia. Nih, supaya Bapak Ibu paham nih. Hukum apa yang dipakai oleh Presiden Amerika. Sekali lagi, hukum yang mereka pakai itulah hukum internasional. Dasar hukum internasional yang dipakai oleh Donald Trump mengambil Presiden Venezuela. Karena Presiden Venezuela melegalkan, bahkan melindungi. Ya. Untuk apa? Memproduk, bahkan menjual narkoba. Itu dilindungi oleh Presiden Venezuela. Nah, narkoba yang diproduk di Venezuela dan juga yang dijual oleh orang Venezuela itu sudah banyak menghabisi, merusak orang-orang Amerika. Dan itu sudah berlangsung sekian puluh tahun. Bahkan disinyalir, Presiden Venezuela yang kemarin diambil, dia menang jadi presiden Venezuela, itu karena pakai dana dari jual narkoba. Nah, ini ya dasar hukum internasional yang dipakai oleh Donald Trump. Di mana Presiden Venezuela melegalkan memproduk narkoba, menjual narkoba ke negara lain. Berarti kan mengganggu stabilitas negara lain tuh. Itu disepakati dalam hukum internasional. Harus ditindak. Harus ditindak. Hukum itulah yang dipakai oleh Donald Trump. Yang kedua, sekarang lagi juga heboh-hebohnya Amerika kolaborasi dengan Israel menyerang Iran. Ini paseknya. Israel dan Amerika menyerang Iran dan bahkan juga mau mengambil presiden Iran.
Apa persoalannya? Masalah nuklir, bom nuklir. Karena dalam hukum internasional itu dibatasi, diawasi. Tidak boleh sekonyong-konyong sebuah negara menciptakan namanya bom nuklir. Karena kenapa? Bom yang satu ini sangat berbahaya bagi semua umat manusia di dunia, bukan hanya kepada satu negara. Iran nggak mau diawasi penggunaan pembuatan daripada bom nuklir mereka. Maka Presiden Amerika pakai hukum internasional. Itu contoh kasus yang berbeda yang saya katakan di awal tadi. Waktu ada beberapa tokoh-tokoh orang Indonesia datang ke Kejaksaan Agung. Melaporkan supaya Presiden Israel Netanyahu ditangkap. Beda konteks itu. Beda kasus. Nah, ini supaya saudara paham. Ya. Nah, kembali ke materi kita hari ini, saya katakan tadi bahwa Tuhan menunjukkan kekuasaannya itu total bagi semua bangsa. Ya, entah misalkan minoritas orang Kristen di semua bangsa atau negara yang berkembang. Nah, yang berikutnya, sekalipun Tuhan akan menghakimi, menghukum bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan itu nanti, saat ini dan nanti, lalu bagaimana dong keadaan orang-orang percaya di semua keadaan situasi orang-orang percaya di negara-negara itu? Contoh konkretnya, bagaimana kalau misalkan ya Iran diserang, kan juga ada di sana orang Kristen, oke? Palestina juga diserang Israel, kan di sana juga orang Kristen, tapi minoritas. Tuhan katakan lewat kitab Yoel ini, Tuhan juga pasti menjagai mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka. Tapi kan faktanya di Palestina itu juga ada gereja. Ya. Bukan aliran Protestan sama Katolik saya lihat itu. Mereka juga kan gitu ya. Begini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali ada anak-anak Tuhan di sana. Orang-orang Kristen lah. Nggak usah sampai ke anak Tuhan dulu. Karena anak Tuhan itu berlaku bagi orang yang sudah bertobat kan. Orang Kristen lah. Pengaruh agama Kristen lah. Entah Protestan atau Katolik atau Yahudi. Kira-kira begitu. Kalaupun mereka mengalami dampak serangan dari Israel. Pasti ada tujuan Tuhan yang positif. Mendorong mereka untuk sungguh-sungguh tobat total. Jangan lupa, belum semua sampai hari ini orang Yahudi, penganut agama Yahudi di Israel ya. Mayoritas kan agama Yahudi di Israel kan mayoritas tuh. Tidak semua penganut agama Yahudi di Israel sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Belum. Maka sama. Kalau yang di Palestina itu misalkan yang dikena bom itu adalah sinagoge. Sinagoge itu berarti gereja, bahasa kita. Ikut, pasti ada maksud Tuhan di sana. Mendorong orang-orang Yahudi sungguh-sungguh tobat kepada Tuhan. Sekalipun yang kena bom di sana itu gereja Protestan atau Katolik. Kan belum tentu juga mereka sudah bertobat. Maka itu diizinkan Tuhan bisa mendorong mereka. Cepat-cepatlah kau bertobat. Yang ketiga apa? Bukan hanya tujuan Tuhan untuk mendesak mereka bertobat. Tapi juga apa? Yang sudah bertobat. Tingkatkan kualitas